Saya tahu calon tiga terpidana mati ini korban kriminalisasi. ...22 September 2006, dini hari atau 19 tahun lalu, Fabianus Thibo, Domingos da Silva, dan Marinus Riwu menjalani eksekusi mati di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, di hadapan regu tembak dari Kesatuan Brimob Polda setempat. Namun kepergian mereka meninggalkan tanda tanya. Apakah benar mereka adalah pelaku kerusuhan? Apakah mereka bersalah seperti yang dituduhkan JPU? Banyak kalangan tak percaya. Bahkan mantan Kapolda Sulawesi Tengah, Komisari Jenderal Polisi Ogroseno, mengatakan Thibo CS adalah korban kriminalisasi. Saya menolak untuk eksekusi terpidana, permintaan dari kejaksaan kan saya tolak. Di depan calon terpidana mati. Saya tahu calon tiga terpidana mati ini korban kriminalisasi. Korban kriminalisasi? Iya. Saya berani pertanggungjawabkan. Saksi sidang pernah saya panggil, saya rekam, rekamannya ada kok. Sampai sekarang belum saya publis saja itu. Saya khawatir nanti setelah 10 tahun lagi lah saya keluarkan nanti. Karena itulah Bapak tidak mau melakukan eksekusi terhadap mereka. Saya bicara di depan tiga terpidana mati. Selama saya jadi Kapolda Sulawesi Tengah, Anda bertiga tidak akan saya eksekusi. Sebelum hak Anda secara konstitusional diberikan oleh negara. Ya jaminannya pangkat sama jabatan saya. Jadi waktu saya dicopot itu, saya ikhlas. Tanya di waktu telepon Kapolri waktu itu, saya copot kamu. Siap, terima kasih Jenderal. Dicopot, terima kasih saya. Apa mana yang saya harus pilih nih? Saya laksanakan atau tidak? Nah, saya bicara sama nurani saya. Apa risikonya semua nih? Kiri kanan saya timbang-timbang. Oh, saya tolak. Makanya begitu diperintah tetap saya tolak dengan segala risiko loh ya. Iya. Saya kalau nggak dicopot di pasar nih, Mbak, saya melawan nurani saya stroke, Mas. Iya. Nah, kalau stroke mau jadi bintang 4, bintang 5 dan sebagainya, hormatnya nggak begini lagi, pasti gemeter. Iya, iya. Bapak yang saya takut. Dibilang dicopot lewat telepon, Pak. Per telepon. Ini risiko kalau saya tolak, saya dicopot. Dan tetap sehat. Tapi kalau saya terima, saya melawan nurani, saya membohongi rakyat seluruh Indonesia dan dunia. Saya berpikir terus, saya pasti stroke. Kalau udah stroke, siapa yang merawat saya? Enggak ada. Lalu apa tanggapan istri? Ya udah, yang terbaik bagi Bapak itu aja. Iya, 19 tahun sudah tragedi kemanusiaan Poso berlalu. Kini tinggal kenangan dan lantunan doa agar kejadian yang sama tidak terulang. Kisah ini didaur ulang untuk mengenang 3 martir yang berjasa menyelamatkan anak-anak, guru-guru, dan rohaniawan Katolik di Poso. Fabianus Thibo, Domingos da Silva, dan Marinus Riwu adalah perantau asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tinggal di Desa Jamur Jaya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Thibo merantau ke Sulawesi Tengah saat masih remaja, di tahun 1960-an. Pria kelahiran 1945 ini kemudian menikahi perempuan Morowali dan dikaruniai 3 orang anak. Selain bertani, Thibo juga bekerja sebagai perajin rotan. Semua pekerjaan dilakukan dengan keahlian khusus, sebab jari-jarinya tidak lengkap. Tangan kanannya tidak memiliki ibu jari. Sementara Da Silva lain lagi. Ia lahir tepat ketika bangsa Indonesia memperingati Hari Proklamasi pada tahun 1967. Selulus STM selang 20 tahun kemudian, ia meninggalkan kampung halamannya menuju Sulawesi Tengah dan bekerja sebagai supir angkot. Sedangkan Riwu datang ke Sulawesi Tengah di tahun yang sama dengan Da Silva. Dengan modal dan kemampuan seadanya, karena tidak sempat lulus sekolah dasar, Riwu yang lahir pada tahun 1957 itu membawa serta istri dan anak-anaknya mengadu nasib di Sulawesi Tengah. Di sini, Riwu bekerja sebagai petani. Kehidupan mereka berjalan normal. Hingga suatu ketika, seseorang bernama Yanis Simangunsong asal Poso datang ke Morowali dan memberitahu bahwa gereja Santa Teresia Poso akan diserang dan anak-anak penghuni asrama serta rohaniawannya terancam dibantai. Mendengar itu, Thibo CS yang merupakan umat Katolik tergerak hatinya berangkat menuju Poso.
Benar saja, 20 Mei 2000, Gereja Santa Teresia Poso diserang dan dibakar massa. Thibaut CS pun sibuk mengevakuasi anak-anak, guru-guru, dan rohaniawan gereja. 3 hari kemudian, Thibaut ditangkap dan dijebloskan ke penjara. 5 hari kemudian, Da Silva dan Riu menyerahkan diri. Mereka bertiga dituduh terlibat dalam kerusuhan Poso Jili 3. Meskipun selama persidangan ketiganya membantah semua tuduhan jaksa penuntut umum, tapi JPU tetap menuntut Thibaut CS dengan hukuman mati yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Palu pada tanggal 5 April 2001. Selama di sel tahanan menunggu tibanya hari eksekusi, Thibaut melihat seekor burung dan anaknya yang baru menetas di depan pintu bagian dalam selnya. Thibaut menerjemahkan itu sebagai simbol dari Roh Kudus yang akan membawanya ke kehidupan baru. Akhirnya anak burung itu mati pada tanggal 13 Agustus 2006, sehari setelah ia dieksekusi mati. Sementara Riu ketika menunggu eksekusi bermimpi bertemu dengan Bunda Maria yang mengajak berdoa novena Bunda Maria Penolong Abadi. Sedangkan Da Silva ketika sedang tidur di selnya melihat penampakan cahaya berbentuk wajah Tuhan Yesus Kristus. Pada hari eksekusi, semua permintaan Thibaut CS tidak dipenuhi oleh pemerintah, seperti permintaan agar ketika mereka dieksekusi, mereka harus didampingi oleh Pastor Jimmy dan Pastor Norbert Betan, serta agar jenazah mereka disemayamkan di Gereja Katolik Santa Maria Palu untuk misa requiem yang dipimpin oleh Uskup Manado, Monsinyur Yosepus Suatan. Keputusan eksekusi mati saat itu mendapat perlawanan serius dari masyarakat Kristen di tanah air. Sejumlah saksi pun didatangkan ke pengadilan pada sidang kedua, dan seluruhnya membenarkan pembelaan Thibaut CS bahwa mereka hanya terlibat dalam mengevakuasi anak-anak, guru-guru, dan para rohaniawan di Gereja Santa Teresia Poso. Namun, pengadilan tetap memutuskan Thibaut CS bersalah dan menjatuhkan vonis mati terhadap Thibaut CS dengan hukuman mati. Eksekusi pun dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2006. Namun, pro kontra vonis mati langsung menyeruak. Puluhan ribu masyarakat Kristen, terutama di NTT, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi, juga lembaga hak asasi manusia, mendesak agar vonis mati terhadap Thibaut CS ditangguhkan dan dibatalkan. Seruan serupa datang pula dari sejumlah elemen kemanusiaan luar negeri. 5 tokoh agama terkemuka, yakni Gus Dur, Julius Kardinal Darmat Madja, Pendeta Andreas A. Yewangoe, Biku Dharma Wimala, dan Wasbudi S. Tanwibowo, mereka memohon Presiden SBY untuk bertindak dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan serta demi menghindari dampak lanjutan. Bahkan, Paus Benediktus XVI mengirimkan surat khusus kepada Presiden SBY tertanggal 11 Agustus 2006 yang meminta supaya vonis mati itu ditinjau. Beberapa jam kemudian, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menunda eksekusi mati yang sudah nyaris dilakukan dini hari. Namun, pada akhirnya eksekusi tetap dijalankan selang 42 hari setelah surat dari Vatikan itu. Presiden SBY sendiri sebelumnya telah menolak gerasi yang diajukan Thibaut CS pada tanggal 10 November 2005. Upaya hukum lainnya, yakni kasasi dan peninjauan kembali, juga tidak dikabulkan. Banyak yang menentang dijatuhkannya vonis mati untuk Thibaut CS.
Namun, tidak sedikit pula yang mendukung, bahkan meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan hukuman tembak mati yang sempat tertunda beberapa kali. Setelah eksekusi mati dilakukan, kelompok pro Tibo CS melakukan demo besar-besaran. Ribuan masyarakat Kristen Sulawesi turun ke jalan. Bahkan umat Kristen di luar Sulawesi seperti di NTT dan Maluku ikut bereaksi. Di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Provinsi NTT, massa meluapkan kekesalan terhadap keputusan eksekusi mati dengan merusak kantor Kejaksaan Negeri Atambua serta rumah dinas Kepala Kejari Atambua, Saud Simanjuntak. Masyarakat Kristen tanah air meyakini apa yang dilakukan Tibo CS jauh dari tuduhan yang berujung hukuman mati. Kebenarannya adalah Tibo CS hanya membantu mengevakuasi korban kerusuhan Poso. Namun, fakta pengadilan memutuskan Tibo CS bersalah. Apapun itu, kejadian ini patut kita jadikan pelajaran demi kehidupan yang damai di Indonesia. Semoga Tibo CS bahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kehidupan gereja di Indonesia.